Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Calvin Arsyad. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan, mempresentasikan, dan menceritakan mengenai peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua bagaimana sih perjalanan Rasulullah SAW bersama para pengikutnya. Jadi banyak sekali yang ingin saya ceritakan sebenarnya. Namun saya ingin meringkas beberapa menjadi PowerPoint. Jadi saya sudah membuat PowerPoint bersama teman saya. Namun pada kesempatan kali ini saya yang akan mempresentasikan ini. Jadi teman-teman boleh banget nih like, share, and subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian boleh banget. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan jadi amal jariah buat teman-teman kalau dikirimkan ke teman-teman sekalian. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Calvin Arsyad akan mempresentasikan tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Oke. Ya, bisa kita lihat di sini presentasinya. Oke, saya akan menjelaskan pengertian hijrah terlebih dahulu. Hijrah itu apa sih? Hijrah adalah pengertiannya secara etimologis adalah meninggalkan suatu perbuatan, menjauhkan diri dari pergaulan, pindah dari satu tempat ke tempat lain atau meninggalkan suatu daerah menuju daerah lain. Jadi pada intinya hijrah itu adalah suatu kegiatan berpindah, teman-teman. Kalau lebih ininya. Namun kalau kita ambil dari kisah Nabi Muhammad, hijrah sendiri itu adalah suatu perbuatan berpindah agar dari satu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Ya. Jadi waktu di Makkah kan mereka ditindas oleh kaum musyrik Quraisy, maka dari itu dengan banyak perencanaan ya, yang pasti yang sudah matang, Rasulullah bersama pengikutnya datang ke Madinah. Jadi sebelum ke Madinah itu, sebelumnya itu sudah pernah ada yang menyebarkan agama Islam di Madinah. Nah, yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi teman-teman sekalian, jadi kayak image dari Islam sendiri itu kan kayak agama yang membawa perdamaian. Jadi pasti bakal mudah diterima oleh penduduk, apalagi kaum Ansor yang sudah sangat terbuka kepada kaum Muhajirin. Jadi saya mungkin banyak yang bertanya-tanya, Muhajirin itu siapa? Ansor itu siapa? Muhajirin adalah kelompok yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, lalu golongan Ansor adalah penduduk dari Madinah itu sendiri. Jadi saya akan menceritakan sedikit mengenai peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada tahun 622 Masehi dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Jadi alasan utama dari hijrah itu sendiri adalah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena di Makkah sendiri itu kaum muslimin ditindas oleh para kaum musyrik Quraisy. Jadi begitu teman-teman. Makanya alasan kuat untuk hijrah itu dapat terjadi karena kurang terbukanya dari kaum musyrik Quraisy ini. Dua orang sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib masih tetap berada di Makkah bersama Nabi. Jadi pada saat malam keberangkatan masih ada
tiga orang yang berada di Makkah pada saat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat menegangkan juga ya teman-teman kalau kita pikirkan, apalagi kan ini seperti rencana kabur gitu teman-teman. Jadi harus banyak memiliki strategi yang pas agar bisa sampai selamat menuju Madinah. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan mengenai peristiwa penting dalam hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di tempat tidur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Hussein Haikal dalam sejarah hidup Muhammad menuturkan, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu sudah mengepung rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya. Bayangkan ya teman-teman, bisa dibayangkan sendiri bagaimana tegangnya seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun itu sangat mulia sekali ya teman-teman. Apalagi melindungi juru selamat kita. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan mengenai keajaiban di Gua Sur. Jadi terdapat keajaiban. Jadi saat Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW bersembunyi, tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar selain Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah dan Asma serta pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Dan teman-teman, terdapat mukjizat di gua tersebut. Jadi saat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan persembunyian menuju Gua Sur, saat terjadi pengejaran dari kaum Quraisy. Jadi di depan mulut Gua Sur terdapat sarang laba-laba, sarang burung dara, dan cabang pohon akasia yang menjuntai ke arah gua. Sehingga tempat persembunyiannya tertutup ya teman-teman. Jadi kaum Quraisy tidak dapat mendeteksi kehadiran Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Gua Sur tersebut. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selamat pada persembunyian saat itu. Lalu saya ingin menceritakan mengenai kisah Suraqah. Adapun peristiwa lainnya yang juga memberi arti penting dalam hijrah Rasulullah SAW, yakni pengejaran yang dilakukan oleh Suraqah bin Malik bin Jasim. Jadi saya ingin menambahkan sedikit, saya ingin menceritakan mengenai Suraqah bin Malik bin Jasim. Ada satu fase dalam kehidupan Suraqah bin Malik yang tak mungkin dilupakannya. Dahulu dia masih kafir sehingga berupaya membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Suraqah berhasil menemukan Nabi SAW yang sedang berdiri seorang diri di padang pasir. Dalam benaknya terbayang 100 unta betina sebagai hadiah dari pemuka Quraisy bagi siapapun yang berhasil membunuh membawa risalah Islam itu. Dengan semangat, pemuda dari kampung Madlaji itu memacu kudanya untuk mengejar target buruan. Namun seperti ada tembok tak kasat mata. Seketika kuda Suraqah terkapar. Ia pun terhempas ke pasir gurun. Tiba-tiba ia melihat sosok yang diburunya itu mendekat. Nabi Muhammad SAW tersenyum kepadanya lalu mengeluarkan tangan untuk membantunya berdiri. Suraqah terkesima, akan tetapi hasratnya untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta itu tak terbendung ya teman-teman. Apalagi 100 ekor unta betina pada saat itu sangat berharga banget teman-teman. Jadi apalagi Suraqah juga masih muda, kemungkinan dia menjadi juragan pada saat itu sebenarnya besar juga teman-teman. Lagi-lagi kudanya rebah seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Luar biasa sekali ya teman-teman, mukjizat dari Allah. Kejadian yang sama terjadi 3 kali.
berturut-turut sehingga pemuda ini mengurungkan niatnya. Aku berjanji tak akan mengganggu Tuhan lagi, kata Suraqah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kumohon berjanjilah, bila kelak Tuhan dan agama Tuhan menang, sudilah kiranya memberiku kepadaku jaminan keselamatan. Nabi Muhammad SAW lalu meminta Abu Bakar untuk menuliskan jaminan tersebut di atas sekerat tulang untuk Suraqah. Wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu bila kelak engkau mengenakan pakaian kebesaran Raja Persia? Tanya Nabi Muhammad SAW saat memberikan tulang tersebut. Yang ditanya terperangah, Persia adalah sebuah kerajaan besar. Bagaimana mungkin dirinya yang hanya seorang pemuda dusun bisa memakai baju Raja Persia? Suraqah hanya tersenyum, lalu pamit kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke Mekah. Bertahun-tahun kemudian Rasulullah SAW berhasil membebaskan Mekah melalui peristiwa Fatu Mekah ya teman-teman. Beberapa bulan berselang beliau wafat. Adapun Suraqah diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga turut berperan dalam misi pembebasan Persia. Dalam perang Qadisiyah sekira 6 tahun sebelum perang Nahafan, Muslim berhasil mengalahkan pasukan Persia. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas membawa banyak harta rampasan perang ke Madinah. Di hadapan halayak, Khalifah Umar bin Khattab secara tak terduga memanggil Suraqah. Amirul Mukminin menyuruhnya untuk memakai seluruh busana Raja Persia, lengkap dengan gelang, jubah, dan mahkotanya. Selain itu, Suraqah dipandanginya dari kaki hingga ujung rambut dan berkata, Masya Allah, betapa gagahnya seorang anak desa Matlaji memakai ini. Mendengar itu, air mata Suraqah pun pecah, sebab dirinya teringat akan perkataan Rasulullah SAW dahulu yang mengatakan bahwa demi Allah kekasihku Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Kasihku tidak pernah berbohong, serunya sambil menangis terseduh-seduh. Jadi pada saat itu kan tadi kita sudah ketahui bahwa Rasulullah SAW menjanjikan bagaimana mungkin ya pada saat itu Suraqah tidak memikirkan bahwa perkataan Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan akan terjadi teman-teman. Jadi dia sangat terharu pada saat itu teman-teman. Pada saat itu juga Suraqah sudah menjadi mualaf ya teman-teman. Jadi Masya Allah sekali hidayah dari Allah itu tidak terbatas ya teman-teman. Alhamdulillah kalau kita sampai hari ini sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat Allah tidak akan memberikan hidayah yang Allah tidak akan memutuskan rahmat. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah ya teman-teman. Pesan dari saya. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung video. Jadi teman-teman, mohon maaf apabila yang tadi saya sampaikan ada kekurangan ya, apalagi tadi saya lihat dari PowerPoint sendiri juga kurang lengkap. Jadi saya sedikit tambahkan. Oke teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik adanya kekurangan itu dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.